Sekarang kami ingin mendapatkan gambaran Pak terkait tentang perkembangan harga CPO di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan gambaran tren di tahun 2024. Jadi kita bahas yang lampau lalu juga yang masa depan. Silahkan Pak. Ya, baik, baik. Jadi memang kalau untuk harga di tahun 2023 ini artinya begini, harga memang tidak tinggi, artinya, tetapi tidak rendah sekali. Artinya masih tidak merugi lah jadinya. Jadi memang dibandingkan tahun 2022 beda lah ya. 2020 kan di atas 1.000. Ini kan trennya hanya sekitar 900-an, 800 sampai 900 kan begitu. Nah, kemudian bagaimana di tahun 2024? Nah, kita melihat memang ini dengan kondisi China yang ada isu bahwa mereka pertumbuhannya pun akan melambat juga di tahun 2024, ini memang menjadi tantangan yang cukup besar buat kita. Karena untuk kita sekarang ini adalah ekspor terbesar kita untuk minyak sawit Indonesia adalah ke China. Di tahun 2019 sebelum COVID, kita ekspor ke Cina itu 8 juta ton, itu terbesar. Artinya terbesar untuk kita sekarang konsumen kita terbesar atau konsumen untuk importir terbesar adalah Cina memang. Nah, kemudian di tahun waktu terjadi COVID 2020 turun menjadi 6 juta. Kemudian 2021 juga sekitar 6,5 juta. Kemudian di 2022 juga demikian, masih di angka 6,5 juga. Nah, di tahun 2023 itu memang terjadi kenaikan. Kalau kita lihat di tahun 2023 itu impor Cina itu dibandingkan sama-sama di bulan Oktober tahun 2023 itu ada kenaikan sekitar 30%. Nah, ini sampai dengan Oktober saja sudah lebih dari 6,5 juta ya untuk impor Cina. Nah, kita berharap tadinya waktu kita kita berharap bisa ke angka 7 juta untuk bisa mengembalikan lagi ke 8 juta, tetapi ternyata sepertinya tidak ngejar. Jadi kalau kita lihat sampai angkanya sampai dengan di Oktober, impor Cina itu sekitar 6,5, hampir 6,6 juta. Jadi memang cukup bagus, artinya kita berharap 7 juta tidak tercapai, tapi kemungkinan dia mendekati lah. Nah, di 2024 kita berharap tidak terjadi pelambatan ekonomi di Cina. Nah, supaya kita bisa mengejar itu, karena memang kita pengaruh sekali ya, artinya pertumbuhan ekonomi di Cina yang melambat akan berpengaruh pada kita juga terhadap minyak nabati. Nah, kemudian yang kedua, tantangan kedua, terjadinya perang yang kita belum tahu kapan ini berakhir. Bertambah lagi dengan perang yang ada di Timur Tengah kan gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan kita. Nah, memang kalau kita lihat memang sedangkan kita sendiri memang produksi kita itu adalah sudah 4 tahun ini terlihat stagnan dan kecenderungannya menurun. Nah, kemudian kalau kita lihat konsumsi kita terus naik. Bahkan di tahun 2023 ini diperkirakan mencapai 23 juta ton dari tahun 2022 itu sekitar 21 juta. Nah, ini memang terjadi kenaikan. Nah, dengan adanya kenaikan ini, kemungkinan ini yang bisa nanti justru mempertahankan harga tidak terlalu jatuh. Tetapi perkiraan kita dengan suplai yang tidak terlalu bagus juga di tahun 2024, ini harga masih di sekitar 1.000 US dollar per metric ton. Gitu. Berarti memang sebenarnya nggak naik terlalu tinggi, tetapi ya tidak merugi juga ya Pak dari segi harga ya Pak ya? Betul sekali. Dan dari kinerja ekspor juga masih ada peningkatan walaupun memang tidak setinggi yang ditargetkan. Ya, betul. Oke. Bagaimana Pak jika berbicara tentang tahun 2024, kita juga akan menyambut perluasan implementasi biodiesel. Nah, jika dikaitkan hal ini dengan kondisi dari produksi dalam negeri dan juga permintaan global, akan sulitkah atau seperti apa Pak? Baik. Kalau sekarang dengan produksi kita kan masih sekitar, kalau CPO ya itu kan masih di angka 48 juta. Kalau total produksi kita kan masih di angka sekitar 52-53 juta. Ya. Kemudian kita konsumsi kita di tahun 2023 ini kan sekitar 23 juta. Ya kalau tertinggi pun
masih di angka 24 juta. Eh, Kalau kita optimalkan misalnya B35 dengan kita masih ke angka menjadi ke 25 atau 26 juta untuk konsumsi kita dalam 1 tahun, itu masih tidak ada masalah. Artinya itu konsumsi baik untuk energi maupun pangan ya, total konsumsi kita dalam negeri sekitar itu baik energi maupun pangan sebesar 26 juta, masih tidak ada masalah. Untuk kita optimalkan dengan B35 tidak ada masalah. Jadi kita masih optimis, bahkan itu justru bisa masih mempertahankan supaya harga tidak terlalu jatuh pada waktu kondisi ekonomi global tidak bagus begitu. Berarti kalau misalkan berbicara tahun 2024, tantangan tuh masih dari isu ekonomi global aja ya Pak ya, geopolitik itu pengaruh terbesar juga ya Pak ya? Betul, betul sekali. Memang sangat berpengaruh masalah ini. Karena ini kelihatan ya, walaupun sekarang contoh nih, tadi saya sampaikan Cina permintaan naik 30% sampai dengan Oktober. India pun naik 12%. Afrika juga naik 46%. Pakistan juga naik 7%. Amerika naik 2%. EU minus 9%, kan gitu. EU minus, yang lain naik. Tetapi naik ini kan dari waktu yang lalu kan sudah turun waktu jadi COVID apa semua. Ini udah mulai permintaan naik. Tetapi seharusnya apabila kondisi ekonomi global bagus, ini lebih bagus lagi kenaikannya, bukan segini, lebih tinggi lagi kan begitu. Gitu, San. Kembali lagi ke biodiesel tadi Pak, tapi efek mandatori dari biodiesel terhadap ekspor ini apakah akan mengurangi porsi ekspor? Kalau sampai dengan saat ini belum. Sampai saat ini bahkan sampai nanti konsumsi ke angka 26 juta itu masih belum masalah. Ekspor kita itu sekitar 27-28 juta. Jadi artinya masih imbang kan gitu. Nah, tetapi kalau nanti ada mandatory dinaikkan menjadi B40 dengan produksi seperti ini, nah itu yang harus dilihat kembali, harus dievaluasi. Apakah cukup nggak? Kalau nggak, pasti yang akan dikorbankan ekspor. Kalau sampai dengan B35 saat ini seharusnya masih oke. Gitu. Nah, antisipasinya seperti apa Pak? Kalau misalkan tadi yang B40 tadi itu yang harus dikhawatirkan. Kita harus percepat untuk peremajaan sawit rakyat maupun peremajaan sawit perusahaan. Kita harus kejar di situ untuk peningkatan produktivitas. Itu tidak bisa tidak. Kalau perusahaan mungkin tidak ada masalah karena mereka sudah pasti kalau tidak melakukan peremajaan mereka akan kegulung kan gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah karena 41%-nya adalah milik dari petani, milik masyarakat. Nah, ini yang perlu kita bantu agar peremajaan sawitnya ini bisa segera. Nah, ini kemarin kan cukup agak terhambat. Nah, ini kita berharap di tahun 2024 ini bisa running well ya, sehingga produktivitas bisa segera naik, sehingga kalau ditingkatkan pun mandatory biodiesel itu masih oke, begitu. Peremajaan sawit ini kan sebenarnya bukan langkah baru ya Pak ya, apalagi langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sawit Pak. Kalau satu-satunya yang paling mendasar adalah memang itu. Kenapa? Karena banyak masyarakat tuh menggunakan bibit palsu. Mereka kalau bahan tanamannya sesudah bagus, bagaimana mereka menghasilkan produksi yang bagus kan gitu. Itu sangat mendasar. Itu harus PSR itu karena mengganti bibit yang palsu atau yang jelek menjadi bibit unggul kan gitu, yang menggunakan bibit unggul. Nah, kalau itu bibitnya tidak bagus atau bibit palsu, mau dipupuk seberapapun juga produksi tidak akan naik kan gitu. Oke, berarti emang peremajaan sawit masih menjadi solusi terbaik ya Pak ya, karena masalahnya masih masalah tentang banyaknya penggunaan bibit palsu. Betul sekali. Oke. Selanjutnya Pak, tadi kita sudah mengulas lebih jauh terkait tentang tantangan. Apa yang bisa menjadi peluang baik bagi CPO di tahun 2024? Baik, jadi memang itu tadi tantangan ya. Sekarang bagaimana dengan peluang? Nah, peluang masih cukup besar. Kenapa demikian? Kita melihat ya selama ini historical data bahwa dengan penambahan penduduk dunia itu setiap tahun itu selalu ada peningkatan permintaan. Ya, nah rata-rata itu permintaan antara 3 juta ton sampai 5 juta ton minyak nabati ya. Saya bicara minyak nabati global. Sawit itu sebagai minyak
pangsa pasar minyak nabati yang terbesar dia, mempunyai pangsa pasar terbesar. Dia 33% untuk pangsa pasar dunia. Ya, sisanya minyak nabati lain. Nah, begitu. Nah, itu tinggal kita bisa ambil nggak peluang itu, yang 3 sampai 5 juta penambahan permintaan ini, kan begitu. Itu adalah peluang. Nah, itu harus kita bisa mengambil itu, kan begitu. Nah, bagaimana bisa mengambil itu, ya kita harus atasi masalah-masalah black campaign. Nah, kita nggak pernah selesai dengan black campaign, terus-terusan, kan gitu. Karena apa? Ya karena ada minyak nabati lain, kan gitu. Ada pesaing, sehingga bagaimana kalau kita tidak menjatuhkan minyak nabati lain, mereka berusaha menekan bagaimana minyak nabati kita itu kalau bisa ya jangan menguasai, kan gitu. Karena apa? Karena kita paling ekonomis, minyak sawit itu paling ekonomis. Penggunaan lahannya paling kecil, tapi produktivitasnya sangat tinggi. Kemudian tetapi mereka ininya juga sawit itu luar biasa. Ininya hilirisasinya itu kan penggunaan derivatifnya kan banyak sekali, kan begitu. Nah Iya. ini jadi itu yang mereka akan terus menyerang sawit begitu. Iya, terkait black campaign ini sebenarnya pemerintah ataupun pembuat regulasi bisa berperan lebih nggak Pak, agar peluang yang tadi hilang karena adanya black campaign ini justru bisa dioptimalkan? Ya, memang kalau menghilangkan black campaign itu rasanya susah ya, sulit ya. Tapi untuk meminimalkan itu bisa. Nah ini kita terus bersama pemerintah melakukan itu. Kita terus bergandengan tangan, termasuk kita dengan Kemenlu, dengan Dubes yang ada di daerah-daerah di mana di negara-negara importir. Kita selalu mengadakan komunikasi, mereka juga minta ini kita pencerahan mengenai bagaimana sih industri sawit, kan gitu. Kita ini terus aktif bersama pemerintah untuk melakukan positive campaign. Jadi kita lawan dengan positive campaign.